Tentang PSK atau pekerja seks komersial yang ada di Indonesia kayaknya perlu banget deh kita bahas. Kalau kalian tahu, Indonesia itu masuk ke dalam peringkat 10 dengan pekerja seks komersial terbanyak di dunia. Bayangin, ini di dunia, bukan hanya di Asia Tenggara. Lalu kebanyakan dari mereka melakukan pekerjaan ini karena menganggap profesi ini sangat menguntungkan, dan memang diantaranya juga ada kejadian adanya prostitusi paksa. Lalu siapa yang harus disalahkan tentang kejadian ini? Kalau berbicara masalah ilegal, hal ini tentu saja faktanya ini ilegal di Indonesia, dan juga berbeda dengan Kanada yang memang melegalkan. Kenapa kemudian pekerja seks komersial di Indonesia terus mengalami peningkatan? Di beberapa sumber kita menempati di posisi ke-8, dan juga ada beberapa sumber juga kita menempati di posisi 9. Sebenarnya kalau ngebahas topik ini ya lumayan sih, ngeri-ngeri sedap karena kan sensitif ya masalah PSK. Tapi siapa tahu ketika kita menyuarakan ada regulasi baru yang mungkin bisa mengontrol, atau mungkin secara personal kita bisa mengontrol hal itu. Dan memang praktik ini harus menjadi perhatian secara khusus. Lagi-lagi kita juga tidak bisa menutup mata banyaknya kejadian yang terjadi saat ini juga karena mudahnya akses yang dilakukan secara daring. Dan sebenarnya ada bias dan juga ada kondisi di mana kondisi ini menyesatkan. Misalnya tidak adanya penangkapan, dan kalaupun terjadi penangkapan mereka masuk ke dalam kasus yang berbeda. Dan lagi-lagi biasanya polisi menangkap gadis-gadis yang berkeliaran di jalanan, bukan yang melakukan panggilan, atau memang mereka memiliki kelas atau strata sosial di dalam praktik ini. Terus juga polisi nggak bisa terus-menerus melakukan kontrol terhadap apa yang terjadi di luar sana, misalnya melalui aplikasi hijau. Apakah kemudian aplikasi hijau ini kemudian harus di-ban? Jadi aplikasi apapun juga akan tetap sama kalau memang bukan dari penggunanya. Kalau bukan dari penggunanya yang melakukan kontrol sendiri, misalnya aku menggunakan aplikasi WhatsApp, Facebook, ataupun apapun itu yang aku pakai, akan menjadi buruk ketika aku menggunakannya buruk, dan akan menjadi baik ketika aku menggunakannya baik. Jadi semua atas kehendak kita. Lalu kemudian apa yang perlu dilakukan? Karena memang harus keduanya berjalan, kontrol dari diri sendiri, lalu kemudian ada yang regulasi yang perlu ketegasan dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga perlu adanya pengawasan dari orang tua yang mungkin masih memiliki anak remaja, karena banyak sekali kejadian yang terjadi seperti anak-anak usia 14 tahun sudah mulai masuk secara sukarela dalam praktik ini. Ada juga memang secara paksaan, tapi memang tidak sedikit dari mereka juga mulai mencoba karena adanya kesenjangan sosial yang mereka alami ataupun kesenjangan ekonomi yang mereka dapatkan di keluarganya. Sebenarnya selain masalah pertimbangan pendekatan keluarga, pendekatan budaya juga ikut serta dalam hal ini. Misalnya karena kita mayoritas muslim, bagaimana kemudian kita menjelaskan terkait kondisi ini di mata agama, lalu kemudian bagaimana kemudian dampaknya terkait kesehatan. Banyak sekali kasus yang terjadi, para pekerja atau ex PSK ini mereka mengalami kondisi yaitu HIV atau AIDS yang kemudian disesali. Lalu kemudian banyaknya orang-orang yang depresi karena terjun dalam kegiatan ini, dalam praktik ini. Karena di Indonesia tidak hanya HIV atau AIDS yang terjadi setelah melakukan pekerjaan ini, tapi banyak sekali depresi yang mereka alami. Itu kayaknya perlu untuk kita melakukan penyuluhan, dan pemerintah terkhususnya bagian kesehatan juga perlu untuk terus menyuarakan seperti apa dampaknya, karena sekarang manusia lebih banyak untuk bertindak terlebih dahulu daripada berpikir. Mereka tidak tahu bagaimana kemudian hal ini kemudian berdampak ke masa depannya mereka, karena bukan hanya masalah keuangan, tapi ini juga masalah mentalnya mereka yang mereka akan hadapi secara tidak langsung, mereka tidak sadar, yang mungkin tidak mereka sadari. Karena seperti yang kita ketahui, pekerja seks komersial ini banyak sekali yang mendapatkan kekerasan secara fisik, emosional pada saat praktik dilakukan, ataupun justifikasi secara personal
maupun masyarakat yang kemudian membentuk kesehatan mentalnya terganggu atau mengalami depresi. Lalu kemudian bagaimana pekerja ini sulit sekali untuk keluar dari pekerjaannya karena mereka bersifat ketergantungan terhadap pekerjaan ini, memenuhi gaya hidup mereka, memenuhi perekonomian mereka, dan banyak sekali yang kemudian membuat mereka untuk terus-menerus melanjutkan pekerjaan ini. Memang orang-orang yang melakukan secara sukarela tidak dikenakan tindakan pidana karena ini masuk ke dalam kategori victimless crime atau memang kejahatan tanpa korban. Tapi yang perlu menjadi catatan jika hal-hal yang terjadi di luar sana juga di luar kehendak kita, seperti banyaknya pembunuhan, lalu kemudian kriminalisasi atau kekerasan yang terjadi pada saat praktik ini digunakan.